Film berawal di sebuah kuil Buddha. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang melihat keanehan di mana dinding dan atap kuil mulai membeku. Lalu tak lama kemudian anak kecil itu didatangi oleh siluman harimau putih, sebut saja dia si Bodas. Siluman itu kemudian bermain dengan si anak kecil, bahkan dia mengubah wujudnya menjadi manusia. Namun di sisi lain ada biksu kecil yang melihat Bodas, lalu dia pun langsung berdoa kepada Buddha agar siluman itu bisa menjauh dari kuil. Dan secara ajaib doa tersebut langsung dikabulkan saat itu juga. Tiba-tiba, seorang pendekar sakti muncul seperti bintang jatuh. Melihat itu, Bodas pun bertanya kepada si anak kecil siapakah orang itu. Dan si anak kecil pun menjawab kalau dia adalah Zochu, si pembawa sial. Meskipun begitu, dia adalah orang yang sangat sakti dan ditakuti oleh para dewa dan siluman. Zochu dijuluki pembawa sial karena tindakannya selalu membawa bencana bagi para warga. Zochu kemudian menghampiri Bodas, si pembawa sial, mengatakan kalau dia tahu siapa Bodas sebenarnya, dan untuk membuktikannya, Zochu langsung menempeleng siluman itu. Dan benar saja, Bodas langsung menunjukkan wujud aslinya. Mereka berdua pun akhirnya baku hantam. Akan tetapi, Zochu terlihat sangat overpower dibandingkan Bodas. Dia bisa membuat siluman itu kewalahan walaupun hanya dengan tangan kosong. Dan pada akhirnya, Bodas pun berakhir menjadi harimau cupu di tangan Zochu. Tak lama kemudian, para biksu datang menemui si pembawa sial. Mereka menasehati Zochu agar tidak membunuh Bodas. Yang terpenting adalah sihir siluman harimau putih sudah hilang. Dan jika Zochu nekat menghabisinya, maka harimau putih yang lain tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi Bodas adalah anak dari Raja Harimau Putih. Akan tetapi, Zochu tidak mendengarkan nasihat itu dan memutuskan untuk tetap membunuh Bodas. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan Raja Harimau Putih, atau yang bisa dipanggil dengan Tugimin. Dia adalah siluman paling kuat di bumi. Hari itu, Tugimin baru saja mendengar kabar bahwa anaknya telah dihabisi, dan ternyata Raja Siluman itu pernah dikalahkan oleh keluarga Zochu sekitar 10 tahun yang lalu. Dia pun berniat untuk membalas dendam dengan menghancurkan tempat tinggal Zochu, yaitu kota Wu. Namun, konon katanya, kota tersebut telah disegel dan tidak mudah untuk menemukannya. Alhasil, Tugimin pun membuat sayembara untuk para siluman. Jika ada yang berhasil masuk ke kota Wu, maka dia akan mendapatkan imbalan hadiah. Di sisi lain, kuil Buddha kedatangan tamu dari kota Yue. Mereka adalah para pendekar yang dipimpin oleh Gaolan. Tujuannya mendatangi kuil itu adalah untuk menemui guru mereka sekaligus mencari tahu tentang Zochu. Sang biksu pun menceritakan awal mula Zochu mendapatkan kekuatan super. 10 tahun yang lalu ketika Zochu masih bocil, ada batu ajaib yang jatuh ke bumi. Namun anak itu tidak takut sama sekali. Dia bahkan berani mengencingi batu tersebut. Lalu tak lama kemudian, setelah kejadian tersebut, Zochu menyerap sebagian kekuatan batu ajaib, sedangkan sebagian kekuatannya diubah menjadi batu zirah dan pedang sakti. Kedua pusaka itu digunakan oleh Panglima Perang Kota untuk membantai siluman harimau putih. Kemudian ayah Zochu yang bernama Joyu meminjam dua pusaka tersebut untuk menyegel kota Wu dengan badai angin. Namun sayangnya Joyu tewas setelah itu. Selepas mendengar kisah Zochu, Gulan memutuskan untuk mencarinya. Dia membutuhkan bantuan untuk menumpas siluman harimau putih. Sontak saja para pengikutnya tidak setuju dengan ide Gaolan. Mereka tidak ingin terkena sial jika kerjasama dengan Zochu. Alhasil, Gaolan pun memilih pergi seorang diri. Keesokan harinya, Gaolan akhirnya menemukan gerbang kota setelah dia melewati badai angin. Tapi di sisi lain, ada siluman naga yang juga berhasil masuk. Naga tersebut langsung membuat kekacauan di tengah kota, sehingga para warga pun berlari ketakutan. Lalu tak berselang lama, Zochu muncul dan langsung menghajar siluman tersebut. Dan dalam sekejap saja, dia mampu melumpuhkan siluman naga itu. Setelah menyaksikan kejadian itu, Gaolan pun langsung terkagum-kagum. Sementara itu, para warga tetap menganggap Zochu sebagai pembawa sial, karena setiap tindakannya selalu mendatangkan bencana bagi kota Wu. Tidak hanya itu, para warga juga tidak mau bertemu dengan Zochu. Oleh karena itu, setiap kali melihatnya, mereka akan langsung masuk ke dalam rumah. Lalu kedatangan Zochu langsung dihadang oleh Cheng Wu. Dia adalah anak dari Jenderal Cheng Ho.
Pria itu membawa ratusan prajurit untuk mengusir Zochu, dan karena Zochu menolak untuk pergi, akhirnya Chenghu pun mengerahkan seluruh pasukannya. Walaupun dikeroyok, Zochu tetap bisa melawan. Dia bahkan tidak terluka sedikit pun. Tapi pria itu kemudian pura-pura lemah dan sengaja mengalah kepada Chenghu. Dan lama-kelamaan Zochu pun mulai merasa muak. Pria itu kemudian mendekati Chenghu dan langsung menendangnya hingga terpental jauh. Dan lagi-lagi pasukan Chenghu dibuat babak belur oleh Zochu. Karena merasa pasukannya tidak berguna, Chenghu pun memutuskan untuk melawannya sendirian. Namun tiba-tiba Jenderal Chenghu datang untuk menghentikan kelakuan anaknya. Dia menganggap bahwa keputusan Chenghu terlalu gegabah. Kemudian scene berpindah ke sebuah kedai Amer. Gaolan mengatakan kalau dirinya sedang mencari Zochu, lalu pria itu pun keluar dari sebuah ruangan. Tapi pada akhirnya Zochu mengabaikan Gaolan. Lalu seorang preman tiba-tiba mengganggu gadis tersebut. Zochu kemudian membengkokkan pedang si preman lalu meninju ia hingga termuntah-muntah. Setelah ditolong oleh Zochu, Gaolan terus mengikutinya. Gaolan berusaha meyakinkan Zochu agar dia mau bekerja sama. Gaolan juga mengatakan jika kota akan hancur lebur seperti kota Yue jika siluman harimau putih menemukannya. Dia sangat yakin bisa mengalahkan Tugimin CS dengan bantuan Zochu. Di tempat lain, anak buah Cheng Ho terlihat sedang dalam perjalanan pulang setelah membeli kebutuhan sang jenderal. Lalu di tengah jalan mereka menemukan kedai Amer misterius. Dan karena merasa lelah, para prajurit itu pun masuk ke dalam. Mereka langsung disambut oleh wanita cantik yang sebenarnya adalah siluman harimau putih yang diutus oleh Tugimin untuk mencari jalan menuju kota. Wanita tersebut kemudian merayu salah satu prajurit. Dan ketika mulai lengah, dia langsung membakarnya. Setelah itu, Tugimin pun keluar. Para prajurit Cheng Ho kemudian dirasuki oleh siluman wanita. Dengan begitu, Tugimin bisa masuk ke dalam kota. Di sisi lain, Gaolan mengikuti Zochu hingga ke rumahnya. Namun, rumah itu sangat kumuh dan juga berantakan. Dan ternyata itu adalah rumah keluarga Zochu yang menyimpan banyak kenangan. Malam itu, dia kembali mengenang masa kecilnya 10 tahun yang lalu. Zochu sering dihukum oleh sang ayah karena selalu menggunakan kekuatannya. Tapi beberapa hari setelahnya, perang dengan harimau putih pun terjadi. Dan sejak saat itu, ayahnya tidak pernah kembali. Akibatnya ibu Zochu mengalami syok lalu meninggal dunia. Keesokan harinya, Zochu mendengar kabar bahwa Jenderal Cheng Ho tewas dibunuh. Mayatnya langsung dimakamkan oleh Chenghu dan prajurit lainnya. Di sini, Chenghu berpura-pura sedih, padahal dialah yang membunuh ayahnya sendiri. Lalu pada malam harinya, Zochu mendatangi makam jenderal untuk mengirim doa. Tapi Chenghu melarangnya. Dia justru menyuruh para prajurit untuk menghabisi Zochu dengan panah. Kemudian di saat pertikaiannya dengan Chenghu semakin memanas, tiba-tiba ada yang memanggil Zochu. Dan ternyata yang memanggilnya adalah Tugimin, si Raja Harimau Putih. Sebelum membalas dendam, siluman itu bertanya tentang jasad anaknya. Tapi Zochu menjawab kalau jasad Boda sudah dijadikan harimau geprek tempo hari. Alhasil Tugimin pun menghamuk dan baku hantam pun berlangsung dengan sangat sengit.
Namun kekuatan Tugimin sangatlah kuat sehingga membuat Zoyu cukup kewalahan. Walaupun begitu, Zoju tidak menyerah, dia tetap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Tugimin. Tapi sayangnya Zoyu justru dihajar habis-habisan. Tidak hanya itu saja, kekuatannya juga semakin memudar dan Zoju pun berubah menjadi manusia biasa. Setelah itu, Tugimin pun langsung melemparnya dari ketinggian. Setelah kota Hu hancur lebur, Cheng-Wu menemui Tugimin untuk memohon ampunan. Selain itu, dia juga ingin mengabdi kepada siluman tersebut. Sejak pertemuannya dengan Tugimin, Cheng-Wu menjadi brutal kepada para warga. Dia akan menghukum siapapun yang menentang perintah Tugimin. Usut punya usut, Raja Siluman itu berniat untuk membantu pasukan yang sangat besar sehingga banyak para warga yang dipaksa menjadi prajurit. Sedangkan warga yang lemah, mereka dikurung seperti binatang. Beberapa hari kemudian, Gaolan berdoa kepada Buddha agar kekejaman Tugimin dan Cheng-Wu dihentikan. Dia juga berharap Zoju bisa bangkit lagi untuk memerangi orang-orang jahat. Dan Buddha pun langsung mengabulkan doa Gaolan. Kini Zoju kembali hidup setelah dinyatakan tewas beberapa hari sebelumnya. Tapi sayangnya kekuatan Zoju tidak kembali lagi. Kini dia tidak lagi bisa terbang atau menggunakan tenaga dalamnya. Tidak mau ambil pusing, Zoju lebih memilih makan mie ayam di warung mie langganannya daripada harus melawan Tugimin lagi. Namun, dia justru mendapatkan motivasi dari sang pemilik warung itu. Dia mengatakan kalau Zoju adalah orang yang baik dan bukan pembawa sial. Dan untuk mengembalikan kekuatan batu sakti, Zoju hanya memiliki satu cara. Dia harus memakai baju zirah sakti yang disembunyikan ayahnya di ruangan bawah tanah. Namun saat hendak mengambilnya, Cheng-Wu dan pasukannya tiba-tiba datang. 我的人早就发现你了，把甲送给虎王。我很抱歉，想装英雄嘛？啊！ Untungnya Gaolan datang tepat waktu. Dia kemudian mendorong Zoju ke dalam ruang bawah tanah agar bisa memakai pusaka sakti, sedangkan Gaolan sendiri akan melawan Cheng-Wu dan pasukannya untuk mengulur waktu. Pendekar wanita itu pun langsung membrutal dan menghabisi prajurit Cheng-Wu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Gaolan berhasil membunuh mereka semua. Dan selagi Gaolan mengulur waktu, Zoju segera memakai baju zirah sakti dan kembali mendapatkan kekuatannya. Dan sekarang tugas pertama Zoju adalah menolong Gaolan. Pendekar itu mulai kewalahan melawan Cheng-Wu, dan saat Gaolan akan dibunuh, Zoju kemudian muncul dan langsung menghajar Cheng-Wu. Lalu Zoju membawa Gaolan ke tempat yang aman, sementara dia sendiri akan segera melawan Tugimin dan berjanji akan kembali dengan selamat. "燃烧你的信念，照亮世人。" Di sisi lain, Tugimin CS sedang berada di kuil Buddha. Dia telah membunuh para penjaga dengan sangat brutal, lalu meminta biksu untuk mengadakan ritual bagi bodas, namun biksu tersebut menolak. Alhasil, Tugimin menyuruh para siluman harimau untuk menghabisi penjaga kuil yang masih hidup. Tak lama kemudian, Zoju sampai di kuil Buddha, dan tanpa banyak cincong, dia segera menghabisi siluman harimau yang sedang berjaga.
Mendengar kegaduhan itu, Tugimin pun langsung keluar dari kuil. Dia kemudian melemparkan sebuah pura kecil ke arah Zochu. Namun benda itu dengan mudah diantisipasi dengan sebuah pedang sakti. Setelah itu, adu pedang pun berlangsung dengan cukup sengit. Namun karena sedang diselimuti dendam, Tugimin terlihat sangat kalap. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Zochu. Dan walaupun sempat tumbang, Zochu tidak menyerah begitu saja. Dia kembali bangkit demi membalaskan dendam warga kota Wu. Tugimin kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bisa menghancurkan kota hingga berkeping-keping. Namun hal itu ternyata tidak mempan terhadap Zochu. Energinya justru habis diserap oleh baju Zira Sakti. Alhasil Tugimin pun ketar-ketir. Pertarungan itu jelas dimenangkan oleh Zochu. Setelah memenangkan pertarungan itu, kota pun menjadi damai. Tapi Zochu tidak pernah muncul lagi. Hal itu pun membuat Gaulan bersedih. Beberapa tahun kemudian, Gaulan memutuskan untuk mengurus rumah keluarga Zochu. Dia merawatnya seperti rumah sendiri. Lalu pada suatu hari, ada sebuah meteor yang jatuh ke bumi. Gaulan pun tersenyum karena bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan meteor tersebut adalah Zochu dan film pun tamat.